Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Dengarkanlah dia. Renungan oleh Suster Sarlita Simbolon, Hakar. Yesus mengajak 3 muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dia ingin menyatakan dirinya kepada mereka. Pada saat di atas gunung yang tinggi itu, Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat, sampai tidak ada kata-kata yang mampu melukiskan perubahan itu. Para murid tidak hanya melihat Yesus, ada Elia dan juga Musa. Kemudian terdengar pernyataan Bapa tentang Yesus. Penglihatan yang memesona ini membuat Petrus penuh sukacita dan ingin mendirikan 3 kemah, 1 bagi Yesus, 1 bagi Musa, dan 1 bagi Elia. Apa artinya? Penglihatan yang memesona ini membuat Petrus penuh sukacita dan ingin mendirikan 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apa artinya kemah bagi kita? Kemah berarti rumah sementara. Orang mendirikan kemah bukan untuk tinggal tetap. Hanya orang yang dalam perjalanan, mengungsi atau kena bencana mendirikan kemah. Pernyataan mendirikan kemah hanya mau menegaskan bahwa penglihatan itu sangatlah luar biasa. Petrus ingin berlama-lama tinggal dalam pengalaman itu meskipun ia dalam ketakutan. Petrus bahagia di atas gunung dan tidak mau beranjak dari situasi aman itu. Tentunya dalam kehidupan kita pun sering mencari zona nyaman. Padahal dalam realitasnya, di dalam hidup ada kebahagiaan dan penderitaan. Kebahagiaan hanya akan menjadi berarti kalau itu dicapai lewat penderitaan atau usaha yang keras, lewat air mata. Apakah kita mampu meninggalkan zona nyaman dan berani untuk menderita? Yesus sendiri rela meninggalkan rasa nyaman dan masuk dalam zona tidak nyaman, yaitu mati di salib. Lalu, bagaimana dengan kita? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.